begitu tamat SMA pisah ya, jauh dari orang tua gitu ya. Jadi otomatis setiap telepon tuh ada kata-kata penutup yang itu terus berulang-ulang bahkan sampai sekarang. Apa sih Bang? Jujur. Wow. Tapi poin jujur itu menurut gua bukan cuma masalah jujur ke eksternal, tapi jujur itu ke dalam, gitu loh. Jadi lu jujur juga ke diri lu sendiri, gitu loh. Satu kata yang kayaknya dari tadi aku nangkep gitu ya, curiosity itu akhirnya membawa kita belajar pengen lebih tahu ya Bang ya. Dan itu mungkin bukan cuman hanya dari sisi pelajaran ya, gue termasuk yang sangat curiosity dalam segala hal. Gue nonton film, yang gue cari itu bukan filmnya, Behind the scene ya? ilmunya apa sih ilmunya dari film itu gitu loh. Makanya gue seneng banget film yang berhubungan dengan olahraga ya, dengan sport, kemudian karena di situ banyak ilmu manajemen sebenarnya, atau ilmu leadership gitu loh yang gue pelajari gitu loh. Nah tapi gue kulik dari situ gitu, jadi memang balik lagi curiosity buat gue penting banget. Sangat penting. Akhirnya karena dari rasa ingin tahu itu, jadi kita nambah, kita mau meluangkan waktu, kita put energi, dan akhirnya kita kan gain sesuatu juga kan. Betul. Gitu. Nah, mulai dari operator siaran sampai akhirnya sekarang jadi CEO. Perjalanan panjang, 30 tahun lebih 32 ya? Di radio 32 tahun. 32 tahun dari operator, perjalanannya enggak gini. Kalau kita ngomongin tentang jenjang karir di level-level tertentu, itu tuh kan kita harus memposisikan diri sesuai dengan jabatannya gitu. Karena ada atasan, karena ada ini dan sebagainya gitu. Gimana caranya beradaptasi setiap kali naik level? Balik lagi ilmunya yang tadi, belajar. Gue memang backgroundnya manajemen, tapi ya contoh paling gampang deh, dari operator siaran mungkin adalah ilmunya karena dulu SMP SMA main band, jadi dengan mixer nggak terlalu kagok gitu ya, tapi kemudian jadi produksi. Nah di produksi gue juga tidak ngerti kreatif kan awalnya segala macam gitu loh, cuman kalau operate alat mungkin bisa gitu loh, tapi kan harus berpikir kreatif gitu loh. Belajar, gue nggak pernah bisa buat skrip, tapi kemudian gue dipaksa harus bikin skrip. Dan itu kebayang bikin skrip satu kalimat hapus 30 menit habisnya dengan begitu doang. Habis itu gue akhirnya menemukan cara adalah gue tulis aja dong, toh nggak ada yang nilai kok. Kenapa gue menilai sendiri gitu ya. Ketakutan itu menurut gue coba kalahin. Gue tulis, begitu selesai baru gue baca lagi, baru gue lemparnya ke atasan gue. Bagus atau enggak lu nilai aja deh. Tapi ternyata yang memfilter diri gue akhirnya membatasi bahwa gue nggak bagus itu adalah gue sendiri gitu. Jadi seringkali kita yang membatasi kemampuan diri kita gitu loh. Jadi gue selalu punya filosofi sebenarnya adalah kita tuh punya kemampuan lebih daripada yang kita tahu. Tapi seringkali kita batasin. Gitu loh. Jadi gue sering banget kalau di tim gue sering bilang adalah lo kalau lari 100 meter berapa sih kecepatan lo? 14 detik, 15 detik, karena kita bukan lari cepat. Apakah itu udah maksimal? Udah maksimal bos. Lo lepas anjing deh di belakang, pasti lebih kencang. Jadi sebenarnya kemampuan kita tuh ada, bisa lebih daripada itu. Cuman masalahnya kita nggak keluarin, kita nggak tahu, kita nganggap bahwa ini udah limitnya gue nih gitu. Udah enggak ya? Gitu. Jadi buat gue adaptasinya adalah itu, belajar terus dan memang mengulik untuk apa yang nggak ngerti ya harus dipelajari gitu loh. Tapi Bang, kalau dari segi sosialnya ya, maksudnya bergaul sama teman-teman di kantor, di kerjaan, di karir gitu ya. Ketika naik tuh kan pasti ada, gue ngelewatin nih, sekarang yang tadinya kita peers, sekarang udah tim di bawah gitu ya. Nah, ada nggak sih perasaan minder kayak, gak enak nih gue karena dulu kita satu jabatan gitu? Ada, pasti. Tapi gue tetap menghargai dia sebagai yang lebih senior. Dari mulai sapaan, dari mulai cara ngomong gue ke dia gitu ya. Walaupun mungkin secara struktur sekarang gue jadi di atas gitu ya. Itu tetap gue lakukan gitu loh. Jadi respect tuh tetap ada karena gue yakin dunia berputar ya. Mungkin sekarang gue lagi di sini terus gue naik ke atas, tapi kan someday gue pasti akan turun lagi gitu ya kan. Namanya kan itu kan putar terus gitu loh. Jadi itu menurut gue sih balik lagi ke apa ya, ke value kita lah attitude kita seperti apa, segala macam itu penting gitu loh maksud. Karena menurut gue sih lu bisa seperti ini kan juga karena dia gitu loh. Gitu. Jadi itu nggak bisa. Jadi memang as human aja lah menurut gue sih. Menarik ya, kuncinya adalah respect gitu, dimanapun kayak di posisi apapun yang lagi kita kerjain gitu ya, setiap tanggung jawab
yang kita emban, emang value itu jadi nomor satu. Ya. Terus akhirnya menghargai orang lain, itu kan nilai-nilai yang itu kayaknya udah dari dalam diri ya, gitu, udah dari dalam diri. Ada nggak sih korelasinya sama nilai-nilai yang dibawa dari rumah? Kayak orang tua, ya sampai akhirnya motivasi, mungkin gitu. proses itu kebawa terus nih Bang. Iya. Gitu, Iya. yang akhirnya kan kita spiral ya, kehidupan tuh terus nanti naik gitu kan terus. Tapi kan kita terus ngedorong. Iya. Ada nggak sih nilai-nilai? Ada banget gitu. Ya apalagi begitu tamat SMA pisah ya, jauh dari orang tua gitu ya. Jadi otomatis setiap telepon tuh ada kata-kata penutup yang itu terus berulang-ulang bahkan sampai sekarang. Apa ya. sih Bang? Jujur. Wow. Tapi poin jujur itu menurut gua bukan cuma masalah jujur ke eksternal, tapi jujur itu ke dalam, gitu loh. Jadi lu jujur juga ke diri lu sendiri, gitu loh. Gua mengistilahkan kalau yang Islam mungkin bisa lebih gampang nih menerjemahkannya. Sholat subuh dua rakaat. Emang kalau gua sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat kan nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Tapi yang tahu kan cuma yang di atas. Sama diri Tapi kita. berarti kan jujurnya ke lu itu gitu loh. Iya. Maksud gua sesimpel itu aja gitu. Kalau lu nganggap jujur, kan jujur itu bukan hanya eksternal, tapi jujur internal itu yang lebih penting gitu loh. Jadi gua melihat bokap gua ngomong jujur itu poinnya bukan cuman kerja jujur, jangan korupsi, bla 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 segala macam, tapi yang paling utama jujur dalam hati. Begitu juga jujur dengan hati bahwa lu pada saat lu terima tanggung jawab untuk lu bekerja, lu jujur bahwa lu kerja benar maksimal. Iya. Aman. Gue pernah punya pengalaman dan itu gue jujur, walaupun gue meninggalkan. Jadi setelah gue bekerja 8 tahun kerja segala macam, gue cobalah kan namanya masih muda, waktu itu belum married, gue sempat bikin perusahaan bareng nih sama temen gitu loh. Begitu bikin perusahaan bareng, tapi kemudian jalan nggak nyampe setahun, gue memutuskan gue keluar. Kita bikin perusahaan bareng nih. Gue mundur dari situ. Baliknya adalah masalah apa? Masalah nilai, value. Kalau buat gue, sesusah apapun perusahaan, prioritas utama karyawan, tim, gitu loh. Mendinganlah perusahaan kita nggak usah direksi, nggak usah terima gaji segala macam, tapi tim harus hidup tenang dulu nih. Itu prinsip gue gitu loh. Nah partner gue waktu itu nggak berpikir seperti itu tuh. Gue mutusin gue mundur. Setelah itu gue sempat cari kerja, gue dapat terima di satu asuransi. Kebayang loh, gue dari radio, gue asuransi. Di asuransi, gue training segala macam dan alhamdulillah dari training gue lulusan terbaik. Wow. Karena mungkin di tempat sebelumnya di 8 tahun bekerja udah terbiasa kan berdeal sama klien, sama semua segala macamnya gitu. Jadi di asuransi buat gue tidak satu yang agak kaget lah. Hari pertama kerja, gue langsung ngadep supervisor gue dan gue jujur bilang ke dia, gue mundur. Ya. Karena apa? Ternyata dalam hati kecil gue adalah orang yang tidak percaya asuransi. Ada value yang emang kayak bikin Iya, jadi buat gue bilang ke supervisor gue adalah, Pak, saya mundur bukan saya nggak suka dengan perusahaannya segala macam, tapi saya tidak jujur dengan perusahaan Bapak. Karena apa? Saya tidak percaya asuransi, bagaimana saya mau menjual asuransi? Oke. Kalau saya cuma hanya mementingkan diri saya sendiri untuk dapat gaji, dapat komisi segala macam, saya akan fight, jalanin aja. Tapi buat saya tidak bagus buat perusahaan Bapak, karena mempekerjakan saya yang saya tidak trust dengan produknya. Wow. Dan saya melakukan itu. Ya. Oke. Menurut aku ini ngomongin soal integritas juga sih. Maksudnya, Nah. dimana apa yang kita pegang, Iya. prinsipnya, apa yang kita tahu ini benar, meskipun gak ada yang lihat, ya kita tetap dilakuin gitu. Betul. Dan ada hubungannya juga mungkin ya dengan si inferiority tadi gitu, bahwa sebetulnya mental inferiority gitu ya, atau yang terjebak dalam mediocre isu tadi gitu ya, ada ketidakjujuran dari dalam diri sendiri mengakui bahwa ya mungkin emang aku malas belajar, aku malas cari tahu, Iri sama iri sama orang lain, aku mager aja. Tapi kalau aku mager aja ngelihat orang lain liburan, aku pengen liburannya aja, tapi aku nggak pengen cari tahu kenapa orang itu bisa liburan, berapa lama dia harus menabung dan sebagainya. Kayak ya aku nggak jujur sama diri aku sendiri gitu. Nah itu jadi salah satu poin yang penting banget yang akhirnya seseorang yang memulai dari poin level paling dasar, ibaratnya dari paling dasar, akhirnya tergerak untuk atau bergerak naik ke atas gitu ya, karena ada dorongan dari dalam diri sendiri, value jadi amat sangat penting, integritas jadi hal yang
kayak pilar utama juga gitu ya. Dan kejujuran tuh jadi punya core yang cukup kritikal gitu loh, Sin, gitu. Benar. Dalam mematahkan si inferiority kompleks tadi gitu. Coba dicek lagi, jangan-jangan emang oh iya ya, jangan-jangan aku nggak jujur cuma mau bilang kamu mager aja kali.